Kita sebagai anak muda tidak boleh merasa gengsi, malu, atau dan sebagainya, karena bisa dibilang katanya itu petani kan kotor, panasan, pekerjaan yang dipandang sebelah mata. Kita tutup itu semua. Mari kita semangat, kita kembangkan potensi yang ada di desa kita masing-masing di bidang pertanian. Nama saya Puji dari Desa Bokol. Saya sebagai petani yang salah satunya membudidayakan tanaman padi. Untuk musim tanam yang ini saya budidaya tanaman padi varietas HT atau Logawa. Nah, alhamdulillah di musim tanam ini padi sudah mencapai umur ya lebih kurang 110 hari. Pada musim tanam ini ya memang banyak terjadi kendala lah, karena biasa di MT2 ya banyak mungkin serangan hama, penyakit dan sebagainya lah. Salah satunya yaitu hama wereng, ya memang luar biasa ini untuk musim ini sedang melanda, tapi ya kita sebagai petani tetap berusaha keras untuk menanggulanginya lah dengan berbagai upaya. Di samping itu juga serangan burung pipit yang luar biasa lah. Saya aslinya menjadi petani itu ya bisa dibilang itu mulai dari usia 7 tahun lah. Waktu saya masih kecil kan kalau orang tua ke sawah kan tuh ikut ke sawah kayak gitu. Alhamdulillah ya kalau untuk pertanian hari ini saya bilang itu ya sebagai petani itu kan cukup mendapatkan dukungan dari pemerintah. Untuk tahun ini pemerintah kan mempunyai program sergap gabah lah, yaitu kan itu dengan harga yang bisa dibilang cukup lumayan tinggi bagi petani. Karena apa? Dengan harga 6.500 per kilo itu padi kering giling ya, kering panen maksudnya yo. Bukan dijemur dulu, tapi itu kering di sawah itu ya, langsung ditimbang itu dinilai 6.500 per kilo. Itu menurut saya itu harga yang luar biasa buat saya. Kalau memang pemerintah bisa mempertahankan bahkan meningkatkan, insya Allah ya tahap demi tahap ada peningkatan sosial ekonomi lah ya bagi petani. Jadi namanya petani itu cuma ya saya lah ya dibebankan dengan biaya produksi yang lumayan tinggi, baik dari pengolahan, bibit, pupuk, perawatan dan sebagainya. Giliran panen harganya murah kayak gitu. Belum dihadapkan dengan serangan hama, juga ketersediaan air dan sebagainya. Kalau pupuk juga sama kayak gitu. Alhamdulillah kan untuk tahun-tahun ini kan alokasi pupuk ditambah. Pemerintah ada itu lagi penegasan bahwa harga pupuk itu harus sesuai dengan head. Berarti kan sebuah jaminan bagi petani. Saya garap sawah itu kurang lebih 350 ubin. Untuk potensi hasil itu di Desa Bokol per 100 ubin itu di musim sekarang itu ya rata-rata 7 sampai 8 kuintal. Ya memang ada yang melebihi dari itu, tapi yang dalam sawah lah gitu, apa log atau enggak kayak gitu. Yang mempengaruhi kesuburan salah satunya itu kan air. Kalau airnya selalu cukup, insya Allah ya tanah yang tadinya tandus lama-lama menjadi subur kayak gitu, karena kunci pertanian itu adalah di air. Untuk Desa Bokol itu IP-nya masih IP 200. IP 200 maksudnya kan dalam 1 tahun baru bisa panen 2 kali. Harapannya sih bisa terlaksana IP 3. Kalau luasan lahan sawah yang ada di Desa Bokol itu lebih kurang, itu kan sekitar 50 hektar sawah ya. 6 hektar itu berupa tegalan atau derikan lah kayak gitulah. Jadi total seluruh kurang lebih 56 hektar. Bokol itu desa kecil
dengan jumlah penduduk yang cukup lumayan banyak, luasan desa Bokol itu hanya 130,56 hektar. Luas sawah itu hanya 56 hektar. Itu kan sawah Bokol itu sangat kecil sekali lah, bisa dibanding dengan lain desa yang minimal itu. Kalau desa lain yaitu ratusan hektar. Tapi Bokol kan termasuk antusias ya. Contoh kasus, di setiap musim tanam MT1, Bokol itu selalu mengabadi tanam. Di Kemangkon itu Bokol selalu panen di Sidewek kayak gitu. Berarti kan petaninya itu kan antusias atau semangat untuk melakukan olah produksi pertanian kayak gitu. Ya kalau untuk pertanian sebenarnya kan di desa Bokol kan intinya di seluruh desa tentunya kan ada namanya kearifan lokal lah itu ya. Tidak luput juga di desa Bokol. Waktu saya masih kecil itu kan dulu ya, orang tua kita itu kan sebelum melakukan tanam padi atau tanam yang lain, mereka itu selalu ya nun sewu lah ya, bisa dibilang adalah dewegan dan sebagainya kayak gitulah. Salah satu bentuk penghormatan leluhur dan sebagainya, saya nggak tahu itu lah ya. Nah itu, dan kegiatan itu tidak berhenti sampai di situ kayak gitu loh. Nah nanti ketika juga menjelang panen itu ya, orang tua kita dulu itu juga ada kegiatan namanya metik. Itu mereka itu mengambil 4 padi dari 4 pojokan sawah itu mas, diambil satu satu jodoh lah. Itu kalau bahasa orang tua itu pengantin padi kayak gitu. Itu yang nantinya dibawa pulang, itu untuk penghormatan mungkin kepada Dewi Sri. Nah yang kedua, dari pemerintah desa biasanya minimal sekali kurun waktu 5 tahun itu mengajakkan ruat bumi kayak gitu. Nah kalau saya ruat bumi itu kan kegiatan meruat bumi desa. Di situ menampilkan berbagai macam hasil pertanian desa, baik pala pendem, pala gantung dan sebagainya. Bisa dibilang kan bukan hanya di Bokol, tapi kan di hampir di semua desa itu kan di setiap bulan Sura lah, itu kan pasti melakukan ruat bumi. Kadang-kadang juga dilengkapi malamnya pertunjukan wayang kulit atau ringgit purwa. Kakek nenek kita itu dulu itu kalau padinya itu keserang hama, itu mereka itu menggunakan obat alami ya. Contoh padi itu terserang palang sangit, mereka itu hanya membakar namanya itu belerang di pematang sawah itu, dikasih alas tepes itulah apa yang dari sabut kelapa itu hanya dikasih itu, dibakar. Itu kan nanti asapnya kan kesampak, itu nanti secara tidak langsung itu palang sengitnya itu kabur kayak gitu. Kalau tanaman padi itu terjadi bahasa Bokolnya itu mantek lah, jadi nggak tumbuh-tumbuh, itu cukup tundakannya itu disiram dengan air cucian deras gitu atau air leri, itu nanti bisa sembuh kayak gitu. Ada perbedaan kayak gitu. Tapi kalau sekarang itu sudah tidak dilakukan lagi kayak gitu. Petani sekarang itu kan lebih cenderung menggunakan hal-hal yang sifatnya instan begitu. Kalau terserang palang sangit langsung disemprot dengan pestisida toko begitu. Saya dan Hamam Puji, masyarakat desa Bokol, mari kita tingkatkan di sektor pertanian di desa masing-masing. Di masa sekarang yang alam yang bisa dibilang tidak menentu, banyaknya pengangguran, PHK di mana-mana, persaingan yang ketat, itu merupakan permasalahan bagi kita semua. Dan bagi saya, salah satu solusinya yaitu adalah mari kita bergerak melakukan budidaya pertanian. Kita cari, kembangkan potensi yang ada di desa masing-masing. Karena menurut saya pertanian itu adalah pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang halal, pekerjaan yang tentunya bisa menjadi penopang bagi
kehidupan keluarga pada khususnya dan umumnya bagi masyarakat luas. Petani adalah penyangga tatanan pangan Indonesia. Mari kita semangat kembangkan sektor pertanian yang ada. Bangkit pertanian Indonesia. Purwakala Culture Based Education, santun, bijak, dan berjiwa luhur.